Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru di pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Anak-anakku yang sangat Bu Guru sayangi, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tidak lupa mari kita bersama-sama silahkan anak-anak berdoa dan membaca Asmaul Husna di rumah masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa juga selama masa pandemi kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Jadi silahkan anak-anak apabila keluar rumah selalu memakai masker, cuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih anak-anakku semua. Dalam pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 ini, Bu Guru harapkan setelah belajar anak-anak bisa 1. Mengidentifikasi jenis formulir pengiriman barang. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan macam-macam kutub magnet. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menyebutkan cara membuat magnet. Baiklah anak-anak, tetap semangat mengikuti pembelajaran guru sampai nanti kita menyelesaikan pembelajaran ini. Anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari tentang magnet. Ya. Di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan medan magnet. Nah, kali ini guru akan menjelaskan tentang jenis kutub magnet. Jadi, di antara medan magnet yang memiliki kekuatan paling besar adalah di kutubnya. Kutub magnet terletak di ujungnya. Ya. Jadi, magnet itu terdapat dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Jadi, magnet memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian, agar kita bisa mendapatkan magnet, kita bisa membuat magnet. Di alam ini memang ada magnet alam yang memang sudah tersedia di alam. Tetapi untuk keperluan industri maupun untuk keperluan yang lainnya, kita membutuhkan magnet. Dan kita bisa membuat magnet sendiri. Bagaimana caranya? Silahkan anak-anak mencermati apa yang akan guru jelaskan. Cara membuat magnet itu bisa dilakukan dengan 3 metode. Sementara bahan yang bisa digunakan untuk membuat magnet adalah bahan yang terbuat dari besi atau baja. Ya, ketika nanti sudah dibuat magnet, magnet yang terbuat dari baja itu membutuhkan proses yang lebih lama, tetapi daya magnetnya juga akan lama hilang. Sementara untuk pembuatan magnet menggunakan besi itu proses pembuatannya lebih cepat, tetapi daya magnetnya juga akan lebih cepat hilang. Ya, jadi yang bisa dibuat magnet yang pertama besi dan yang kedua baja. Kemudian bagaimana cara membuat magnet? Ya, silahkan anak-anak melihat yang sudah tertera di sini. Jadi cara membuat magnet itu ada 3 macam. Yang pertama adalah dengan cara gosokan. Jadi kita bisa menggosok besi atau baja menggunakan magnet dengan catatan cara menggosoknya adalah dengan cara yang searah dan dengan kutub yang sama. Jadi apabila ada sebuah besi, maka kita akan membuat magnet dengan cara menggosokkan magnet asli ke dalam besi tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara induksi. Cara induksi adalah mendekatkan besi atau baja ke dalam magnet, mendekati magnet, maka nanti besi yang didekatkan tersebut juga akan memiliki gaya magnet sehingga bisa menarik benda magnetis lainnya. Kemudian cara yang terakhir atau
cara yang ketiga yaitu elektromagnetis. Kita bisa membuat magnet dengan cara elektromagnetis dengan mengaliri arus listrik. Jadi apabila besi atau baja dialiri aliran listrik, maka dia akan memiliki daya magnet. Dan ketika aliran listrik tersebut diputus, maka otomatis daya magnetnya juga hilang. Ya, jadi itu tadi adalah 3 cara kita membuat magnet. Nah, untuk tugas yang pertama, nanti tugasnya akan Bu Guru berikan di samping ini. Ya, silahkan dikerjakan seperti biasa dan nanti dikirimkan ke Bu Guru. Ya. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang formulir pengiriman barang. Di masa globalisasi seperti ini, anak-anak pasti sudah tidak asing lagi dengan mengirim barang atau menerima barang, ya. Karena pada zaman sekarang ini kita bisa membeli barang dengan cara yang mudah, ataupun kita bisa mengirim paket, mengirim barang kepada saudara yang letaknya bisa di luar daerah, luar pulau, bahkan bisa sampai ke luar negeri, ya. Karena sekarang ini sudah banyak tersedia jasa-jasa pengiriman yang bisa membantu kita mengirimkan paket atau barang. Agar kita bisa melakukan pengiriman barang, maka kita akan diminta untuk mengisi formulir pengiriman barang. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengisi formulir barang, anak-anak harus memperhatikan. Di dalam formulir pengiriman barang, kita akan diminta untuk mengisi beberapa data pribadi, ya, yang harus ditekankan pada saat kita mengisi formulir pengiriman barang, ya, kita harus menuliskan identitas asli. Dikarenakan nanti apabila kita mengisi formulir dengan data yang tidak sesuai, maka akan ada kemungkinan barang yang dikirim itu tidak sampai kepada alamatnya atau nyasar, ya. Jadi dimohon ketika mengisi formulir pengiriman barang, kita harus mengisi dengan data yang asli. Data yang diminta untuk mengisi formulir pengiriman barang adalah yang pertama, nama lengkap. Kemudian yang kedua, alamat lengkap beserta kode pos. Kode pos dimaksudkan untuk memudahkan pengirim barang mencari lokasi atau wilayah di mana kita mengirimkan barang. Kemudian yang ketiga adalah nomor telepon. Nomor telepon itu dimaksudkan apabila orang yang mengirimkan barang itu menemui kendala di tengah jalan, maka dia bisa menelepon orang yang dikirim barang ataupun pengirim barang untuk mencari informasi. Jadi, formulir pengiriman barang itu harus mencantumkan data-data tersebut. Ya. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Untuk tugas selanjutnya, silahkan anak-anak mencoba mengisi formulir pengiriman barang yang ada di buku pena 6B halaman 163. Ya, jadi hari ini Bu Guru memberikan 2 tugas, silahkan kerjakan dengan maksimal. Kemudian setelah selesai langsung dikirimkan kepada Bu Guru. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat. Ya, jangan lupa anak-anak tetap menjaga semangat anak-anak. Meskipun di masa-masa seperti ini, semangat belajar. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Bu Guru akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.